Selanjutnya, Brekertobumi yang dikenal sebagai Ayah Sultan Fatah memerintah hanya 4 tahun, tahun 1474 sampai tahun 1478 M, kemudian dilanjutkan Enjul Laiwa selama 8 tahun, tahun 1478 sampai tahun 1486 M. Demikianlah keadaan kerajaan Shiwo Buddha Majapahit yang terus-menerus terjadi pertikaian dan perang antar keluarga bangsawan demi merebut kekuasaan. Oleh karena masing-masing pihak merasa sebagai pewaris tahta kerajaan yang sah. Diawali dengan Perang Paregrek, ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah membawa kerajaan Shiwo Buddha Majapahit ke dalam jurang kehancuran. Akibatnya daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton. Kerajaan Siwa Buddha Majapahit di Jawa Timur. Jika di Jawa bagian barat terdapat kerajaan Siwa Buddha Pajajaran, maka di Jawa bagian tengah dan timur pada abad 15 terdapat kerajaan Siwa Buddha Majapahit tahun 1294 sampai 1527 Masehi. Masa sebelumnya di Kalingga terdapat penguasa bernama Ratu Sima. Selain itu juga terdapat dinasti Sailendra, penguasa Medang dengan para rajanya yaitu Sri Indra Warman tahun 752 sampai 775 Masehi. Wisnu Warman tahun 775 sampai 782 Masehi. Dharanindra tahun 782 sampai 812 Masehi. Samaratungga tahun 812 sampai 833 Masehi. Pramodawardhani tahun 833 sampai 856 Masehi. Pada masa berikutnya, kerajaan Siwa Buddha Medang diambil oleh Sanjaya tahun 732 Masehi beserta dinastinya yang bertahta di daerah Jawa bagian tengah. Di antaranya adalah Rakai Panangkaran Panunggalan, Warak, Garung, Patapan, Ikatan pada tahun 838 sampai 855 Masehi, Kayuwangi tahun 855 sampai 885 Masehi, Panumwangan Dyah Dewandra tahun 885 sampai 887 Masehi, Kurunwangi Dyah Badra tahun 827 Masehi, Watuhun Malang tahun 864 sampai 898 Masehi, Watukuro Dyah Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi, Daksa tahun 910 sampai 919 Masehi, Tulodong tahun 1919 sampai 921 Masehi, Dyah Wawa tahun 924 sampai 928 Masehi, dan Empu Sindok tahun 928 sampai 929 Masehi. Pada masa berikutnya, daerah kekuasaan dinasti Sanjaya Medang beralih ke Jawa bagian timur. Para raja yang berkuasa adalah Empu Sindok 929 Masehi sampai 947 Masehi hingga Teguh 985 sampai 1006 Masehi. Dilanjutkan kerajaan Kahuripan dengan rajanya bernama Airlangga tahun 1019 sampai 1045 Masehi. Setelah itu berdirilah kerajaan Siwa Buddha di Kediri. Rajanya adalah dari Kameswara tahun 1116 sampai 1135 Masehi, sampai Sri Gendra tahun 1171 sampai 1182
Masehi. Kerajaan Singosari berdiri setelahnya dengan nama raja pertama adalah Ken Arok. Tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Anusapati tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Tohjaya 1248 Masehi. Tanggawuni 1248 sampai 1254 Masehi. Dan Kertonegoro 1254 sampai 1292 Masehi. Setelah kerajaan Hindu Siwa, Buddha Singosari ini baru kemudian berdiri kerajaan Siwa Buddha Majapahit. Para raja yang berkuasa di kerajaan Siwa Buddha Majapahit adalah Raden Wijaya atau Dyah Sengkromo Wijaya tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Jayanegara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Wikrama Wardana tahun 1390 sampai 1427 Masehi. Ratu Suhito tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Dyah Kertawijaya tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Rajasa Wardana atau Bre Pamotan tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Girisawardana atau Bre Wengker tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Bre Pandansalas tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Singowardana tahun 1468 sampai 1474 Masehi. Bre Kartobumi tahun 1474 sampai 1478 Masehi. Njo Laiwa tahun 1478 sampai 1486 Masehi dan Girindra Wardana atau Dyah Rono Wijaya tahun 1486 sampai 1527 Masehi. Profesor Dr. Slamet Mujono, runtuhnya kerajaan Hindu, Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Dari urutan raja-raja kerajaan Siwa Buddha Majapahit di atas, tampak bahwa antara tahun 1294 sampai 1478 Masehi, dari Raden Wijaya atau Dyah Sengkrama Wijaya sampai Kertobumi berkuasa selama 184 tahun. Sedangkan keturunan Raden Wijaya atau Dyah Sengkrama Wijaya Dari urutan raja-raja kerajaan Siwa Buddha Majapahit di atas, tampak bahwa antara tahun-tahun 1294 sampai tahun 1478 dari Raden Wijaya, Dyah Sanggrama Wijaya sampai Kertobumi berkuasa selama 184 tahun. Sedangkan keturunan Raden Wijaya, Dyah Sanggrama Wijaya sampai Suhito, 1447 semuanya adalah anak cucu yang memerintah secara turun-temurun. Sejak Suhito digantikan oleh Bredaha, raja-raja yang memerintah Majapahit tidak berasal dari satu keluarga. Akan tetapi silih berganti yang berasal dari berbagai keluarga. Terlebih lagi setelah Majapahit runtuh pada 1478 selama lebih dari 40 tahun 1478 sampai tahun 1527 terjadi perebutan kekuasaan tahta di kerajaan Majapahit, antara di pusat Mojokerto dengan Kediri. Jarak antara Mojokerto dengan Kediri sekitar 65 km dan ditempuh dengan jalan kaki sekitar 12 jam.
Sebagaimana diketahui, kerajaan Hindu Shiwa Buddha Majapahit pertama kali berdiri pada tahun 1294 setelah selesai penyerangan Wijoyo terhadap kerajaan Shiwa Buddha di Daha Kediri pada tahun 1293 Hancurnya kerajaan Shiwa Buddha Kediri di bawah kekuasaan Raja Jayakatwang ini, karena Raden Wijoyo memanfaatkan pasukan Tartar dari Mongolia masa Kubilai Khan, tahun 1276 sampai tahun 1294 Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 1, demikianlah sekilas dominasi kekuasaan politik di Jawa dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang masih bercorak Hindu Shiwa Buddha. Kejayaan Majapahit sebagai sebuah kerajaan bercorak Shiwa Buddha terjadi di masa Prabu Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 dengan Mahapati terkenalnya bernama Gajah Mada, tahun 1313 sampai tahun 1364 Menurut dokumen Negara Kertagama Pupusi 15, wilayah kekuasaan Majapahit terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan sebagian Filipina. Selain itu, Majapahit juga berhubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma Selatan, Vietnam, dan Tiongkok dengan mengirimkan duta-dutanya. Inilah masa yang sering disebut sebagai masa kejayaan kaum pagan Shiwa Buddha Majapahit. OP, Cit, Sejarah Nasional Indonesia. Setelah masa kejayaan kerajaan Shiwa Buddha Majapahit, mulailah kemunduran tampak di masa Prabu Wikromowardono. Oleh karena akibat perselisihan dengan saudara iparnya bernama Brewi Robumi yang berakibat pada permusuhan hingga terjadi perang. Perang ini menyebabkan perpecahan kerajaan Shiwa Buddha Majapahit di Jawa menjadi dua bagian, yaitu Majapahit Barat di bawah kekuasaan Wikromowardono dan Majapahit Timur di bawah kekuasaan Brewi Robumi. Pembagian kerajaan Shiwa Buddha Majapahit menjadi dua ini berarti juga pemecahan kekuatan pasukan dan wilayah kekuasaan. Prof. Dr. Slamet Mujana, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Perang antara Wikromowardono dengan Brewi Robumi ini dinamakan Perang Paregrek tahun 1401 sampai tahun 1405 karena selama perang saudara ini berlangsung, terjadi saling tarik ulur antara bangsawan keluarga Majapahit dengan selang waktu dan bentuk pertempuran yang tersendat-sendat. Dalam pertempuran yang sengit itu, sekitar 170 orang prajurit Islam utusan Kaisar Tiongkok China yang dibawa Laksamana Cheng Ho yang sedang berada di Blambangan ikut terbunuh karena salah paham. Prabu Wikromowardono kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf kepada Kaisar Cina. Kaisar Tiongkok China menyayangkan peristiwa itu, lalu meminta ganti rugi sebesar 60.000 tael emas. Akan tetapi Prabu Wikromowardono hanya mampu membayar 10.000 tael emas. Sedangkan sisanya yang jauh lebih besar mencapai 50.000 tael emas dibebaskan oleh Kaisar Tiongkok Cina. Pada akhirnya, dalam Perang Paregrek ini Brewi Robumi mengalami kekalahan. Ia melarikan diri dengan naik perahu di malam hari, akan tetapi diburu oleh Bre Narapati. Setelah ditangkap, kepala Brewi Robumi dipenggal oleh Bre Narapati lalu dibawa ke Majapahit. Kepala Brewi Robumi kemudian dibuatkan candi di Lung. Candi makamnya disebut Gisapura. Peristiwa dipenggalnya kepala Brewi Robumi ini terjadi pada 1433 Perang Paregrek bukanlah satu-satunya perang saudara sepeninggal Pati Gajah Mada. Bahkan, Perang Paregrek inilah awal dari rentetan berbagai peperangan berikutnya. Putra Brewi Robumi bernama Bre Daha dari Kediri menuntut balas atas kematian ayahnya. Pada tahun 1437 dalam masa kekuasaan Dewi Suhito, Bre Daha berhasil mendirikan pemerintahan saingan. Setelah mangkatnya Dewi Suhito tahun 1447 peperangan antar keturunan Majapahit semakin menjadi-jadi dan saling merobohkan. Bahkan pernah terjadi masa kosong kekuasaan antara tahun 1453 sampai tahun 1456 tahun 1375 sampai tahun 1478 Saka. Prof. Dr. Slamet Mujana, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Girisa Wardana, Bre Wengker juga dikenal Hyang Purwawaseso memerintah hanya 10 tahun, tahun 1456 sampai tahun 1466 Bre Pandan Salas bahkan hanya 2 tahun, tahun 1466 sampai tahun 1468 karena harus meloloskan diri dari keraton.
Sedangkan Singhowardono memerintah selama 6 tahun, tahun 1468 sampai tahun 1474 dan mangkat dalam pura. Selanjutnya, Brekertobumi yang dikenal sebagai ayah Sultan Fatah memerintah hanya 4 tahun, tahun 1474 sampai tahun 1478 kemudian dilanjutkan Enjul Laiwa selama 8 tahun, tahun 1478 sampai tahun 1486 Demikianlah keadaan kerajaan Shiwo Buddha Majapahit yang terus-menerus terjadi pertikaian dan perang antar keluarga bangsawan demi merebut kekuasaan. Oleh karena masing-masing pihak merasa sebagai pewaris tahta kerajaan yang sah. Diawali dengan Perang Paregrek, ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah membawa kerajaan Shiwo Buddha Majapahit ke dalam jurang kehancuran. Akibatnya daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri dari ikatannya. Dalam keadaan seperti itulah perkembangan dakwah Islam oleh Wali Songo semakin dipercepat di masa berikutnya, untuk semakin memperluas pengaruhnya sebagai persiapan bagi berdirinya Kesultanan Islam Demak. Sumber, buku Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa karya Ustadz Rahmat Abdullah, SC, MPD. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe, dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton.